Dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja, kita harus mengetahui dua prinsip anggaran basis kinerja. Yang pertama adalah target kinerja, dan yang kedua adalah standar analisis belanja. Dua poin ini sangat penting untuk dipahami karena dua poin inilah yang akan menentukan apakah program kegiatan itu berbasis kinerja atau tidak. Nah, selanjutnya, apabila kita lihat dari gambar berikut ini, penganggaran berbasis kinerja memiliki dua konsep utama, yaitu indikator kinerja dan standar analisa belanja. Indikator kinerja terbagi atas 5 indikator. Yang pertama, itu impact atau dampak, benefit atau keuntungan, outcome atau hasil yang dicapai dalam jangka panjang, output atau hasil yang dicapai dalam jangka pendek, dan input atau masukan. Selanjutnya, konsep yang kedua yakni standar analisa belanja. Standar analisa belanja terdiri dari dua, yaitu kewajaran beban kerja dan kewajaran harga. Sebenarnya, pada dokumen pernyataan penganggaran hanya ada 3 indikator yang dimunculkan, yakni input, output, dan outcome. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi indikator kinerja. Yang pertama adalah identifikasi kelompok sasaran program atau kegiatan. Hal ini penting dikarenakan perlu untuk mengetahui siapa yang akan menjadi kelompok sasaran dan apa yang akan dilakukan terhadap kelompok sasaran nantinya. Sebagai contoh, apabila di bidang pendidikan, kelompok sasaran yakni guru, murid, dan bahkan komite madrasah. Kemudian, identifikasi lokasi kegiatan, yakni di mana kegiatan akan dilakukan sehingga dapat mengidentifikasi dengan jelas target-target yang akan dicapai. Ketiga, harus relevan dengan tupoksi, agar yang bersangkutan tidak mengerjakan sesuatu di luar tupoksinya. Terakhir, menggunakan metode 4 kuadran. Metode ini digunakan untuk memudahkan mengetahui perbedaan antara input, output, dan outcome. Sekarang kita akan memperkenalkan metode pengukuran kinerja dengan pendekatan 4 kuadran. 4 kuadran secara garis horizontal atau mendatar dibagi menjadi kuantitas dan kualitas. Kemudian secara vertikal atau menurun dibagi lagi menjadi input dan juga output. Input atau effort adalah apa yang digunakan kemudian. Output atau efek adalah apa yang akan dihasilkan. Kombinasi antara input, output dengan kuantitas dan kualitas inilah yang menjadi 4 kuadran dalam pengidentifikasian indikator kinerja. Lalu bagaimana mengidentifikasi input yang baik? Caranya adalah dengan mengidentifikasi input sampai ke kualitas inputnya. Selama ini yang sering terjadi adalah kita hanya mengidentifikasi satu input, yaitu hanya sumber dana, padahal banyak input yang lain yang harus kita identifikasi sampai dengan kualitasnya. Apabila hanya sampai kuadran pertama, yakni hanya kuantitas, maka hanya akan mengidentifikasi sampai berapa banyak pelayanan yang disediakan. Apabila kita mengidentifikasi sampai kuadran kedua, maka kita dapat mengidentifikasi sampai seberapa baik pelayanan tersebut disediakan. Kemudian di kolom bawahnya, yakni kolom output, juga harus diidentifikasi sampai kualitasnya. Apabila kita hanya mengidentifikasi sampai kuantitas, maka kita hanya akan mengidentifikasi sampai berapa banyak efek atau perubahan yang dihasilkan. Tetapi apabila kita mengidentifikasi sampai ke kualitas, maka kita dapat mengetahui sampai perubahan apa yang dihasilkan. Sekarang, apabila kita melihat dari kualitas mengidentifikasi indikator kinerja. Pertama, apabila kita hanya sampai di kuadran pertama, yaitu hanya sampai mengidentifikasi input atau effort yang berbentuk kuantitas, itu adalah tahapan paling sederhana dalam 4 kuadran.
Kemudian kalau kita masuk ke kuadran kedua, yaitu mengidentifikasi input sampai ke kualitas, maka itu belum sampai ke pengidentifikasian indikator kinerja yang sempurna. Nah, yang paling lengkap itu adalah apabila kita sampai ke kuadran keempat, yaitu yang warna orange. Itu adalah pengidentifikasian indikator kinerja yang paling lengkap. Berikut adalah contoh-contoh indikator kinerja baik input ataupun output yang lengkap. Di kuadran pertama yang hanya mengidentifikasi dari sisi jumlah atau dari sisi kuantitas seperti yang disebutkan sebelumnya, input yang dari sisi jumlah, misalnya input berbentuk berapa banyak klien atau konsumen yang dilayani atau berapa banyak kegiatan yang bisa dilakukan berdasarkan jenis kegiatan. Nah, kalau kita masuk ke kuadran kedua, itu sudah mulai ke kualitas dari inputnya. Bisa salah satu indikatornya yakni dengan persentase, misalnya rasio dengan staf, atau dalam bidang pendidikan, rasio siswa dengan guru, atau rasio ruang kelas dengan jumlah siswa yang tersedia. Kemudian, apabila untuk kegiatan? Jumlah kegiatan yang bisa dilaksanakan selama setahun, misalnya. Lalu, apabila dari sisi lainnya, misalnya persentase tindakan tepat waktu, persentase klien menerima seluruh pelayanan, dan lain-lain. Kemudian, apabila dari sisi output, output kuantitas itu misalnya ketika kegiatan training, berapa banyak peserta yang dilatih. Lain halnya dengan kuadran keempat yang sudah sampai di sisi kualitas. Sebagai contoh, bagaimana persentase keterampilan atau pengetahuan yang berhasil ditingkatkan dari hasil pelatihan atau persentase perubahan sikap perilaku atau kondisi peserta. Berikut contoh-contoh pengukuran input dari sisi kuantitas. Misalnya, dari sisi jumlah tenaga, jumlah orang yang berhak atas pelayanan, jumlah ton aspal yang diterima, jumlah perpustakaan yang dikeluarkan, jumlah permohonan izin yang diterima, dan seterusnya. Maka dari itu, dapat disimpulkan apabila input yang kuantitas lebih berbentuk jumlah. Apabila kualitas lebih berbentuk persentase seperti rasio tenaga ahli, rasio staf dibandingkan dengan jumlah penduduk yang dilayani, dan seterusnya. Lain halnya dengan sisi output kuantitas. Misalnya jumlah keluhan yang diterima, jumlah permohonan yang diinginkan, jumlah perizinan yang dikeluarkan, jumlah ton material yang disebutkan, jumlah inspeksi yang dilakukan, jumlah orang yang hadir dalam kegiatan training, dan masih banyak lainnya. Berbeda dengan sebelumnya, sisi output kualitas akan menjadi outcome dari suatu kegiatan. Misalnya, persentase pengurangan kecelakaan lalu lintas, persentase kenaikan badan usaha baru, persentase jumlah usaha yang mematuhi peraturan, jumlah persimpangan yang bebas macet pada jam padat, dan apabila dalam bidang pendidikan, contohnya, persentase jumlah siswa yang putus sekolah. Kemudian, setelah indikator kinerja yang lebih berbentuk narasi, ada target kinerja yang harus diperhitungkan atau diidentifikasi. Target kinerja ini biasanya dalam bentuk jumlah atau angka atau numerik. Kemudian, karakteristik lainnya adalah dapat diperbandingkan dan cukup spesifik. Dalam menetapkan target kinerja, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut. Pertama, adalah menentukan sasaran yang akan dicapai dan tingkat kinerja yang diinginkan. Maka dari itu, indikator dan target kinerja itu harus relevan dengan sasaran jangka menengahnya. Kedua, memperhatikan tahapan program atau kegiatan yang dilaksanakan. Karena biasanya juga beberapa program itu ada yang harus dilaksanakan terlebih dahulu baru bisa melaksanakan program kegiatan yang lain. Ketiga, mempertimbangkan kesediaan sumber daya. Hal ini turut menjadi penting karena terkadang dalam menyusun satu penganggaran,
kita menganggarkan sebanyak-banyaknya tanpa memperhitungkan sumber daya yang kita miliki. Sumber daya itu tidak hanya sumber daya uang, tapi juga sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Terkadang kita punya sumber daya uang yang tidak terbatas, tapi kita punya keterbatasan dalam sumber daya lainnya. Misal, sumber daya manusia, kemudian sumber daya teknologi, peraturan, dan segala macam sehingga anggaran yang kita anggarkan itu tidak bisa terlaksana sepenuhnya. Terakhir, menetapkan tingkat kinerja dalam bentuk target kinerja. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, target kinerja harus memenuhi 3 karakter tadi, yaitu harus berupa angka, dapat dibandingkan, dan cukup spesifik. Nah, kalau tadi mengukur rencana atau targetnya. Kemudian kalau realisasi capaian kinerja itu adalah kondisi capaian yang sesungguhnya atau merupakan informasi mengenai ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program atau kegiatan. Jadi, realisasi dilakukan setelah pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Realisasi ini akan dibandingkan dengan target, sehingga dapat terlihat berapa persen yang sudah tercapai. Hal ini juga penting untuk didukung dengan fakta atau bukti yang valid. Sebagai contoh, apabila untuk pelatihan target kinerja, misalnya meningkatnya pemahaman peserta terhadap materi training dan buktinya adalah perbandingan antara hasil pretest dan posttest.